Oke, baik, teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang eh, coding multilayer perceptron XOR, problemnya dengan Python Keras ya. Sini kita gunakan Keras sini. Oke, jadi di sini untuk logika XOR-nya itu jika sebuah inputnya kan ini ada x1 x2 nya, ada dua input, dan ini untuk targetnya yang y ini. Nah, ini bisa dilihat ketika inputnya sama maka nilainya 0. Nah, bisa dilihat ini ya, 0 ya, 0. Tapi jika salah satunya beda, misalnya ada 1 terus x2 nya 0, maka nilainya 1. Begitu juga dengan ketika x nya 0 dan x2 nya 1, hasilnya tetap 1 seperti itu. Jika dia maka kalau inputnya itu sama, nilainya x1 x2 nya, maka hasilnya itu 0 gitu ya. Itu tidak perlu kita running sebenarnya. Oke, selanjutnya untuk yang ini ada import keras. Jadi untuk import keras ini digunakan untuk membuat artificial neural network-nya untuk KNN-nya, sedangkan si NumPy-nya itu untuk operasi array atau matriksnya untuk perhitungannya nanti ya, karena kita kan menggunakan matrik kan nanti di sini. Terus untuk import yang matplotlib nya ini untuk menampilkan grafik dari hasil training dan akurasinya nanti untuk menampilkan grafiknya. Nah, di sini ada model Keras Console. Situ digunakan untuk membuat model jaringan saraf secara berurutan, layer per layernya ya. Di sini ada layer pertama atau hiddennya, Keras layer ini dan sini. Terus unitnya ada 8, input shape-nya itu 2. Kenapa di input shape-nya itu ada 2? Karena kita memiliki sebuah input di sini adalah x1 dan x2, ada 2 input ya. Activation Keras activation turn. Di sini menggunakan rumus aktivasi nanti yang untuk mencari kayak video sebelumnya itu, video cara mencari aktivasi itu. Terus di sini ada layer 2. Layer 2 nya ini ada unit 1, input shape-nya 8 karena di sini ada unit 8 untuk layer hidden-nya. Aktivasi keras aktivasi untuk sigmoid. Dia ada sigmoid ya, untuk sigmoid-nya itu kayak dibulatkan dia nanti antara 0 atau 1 nanti ya dari di sininya. Nah, di sini ada model compile-nya itu ada OPT Keras Optimizer SGD ini Stonehatic Gradient Descent. Jadi rumus untuk di sini ada rumus untuk mengupdate bobot di sini ya, yang mana ada W baru sama dengan W lama itu gitu ditambahkan. Terus ini ada diketahui learning rate-nya itu ada 0,1. Terus model compiler di situ ada loss binary conservatory itu fungsinya fungsi loss ini untuk mengklasifikasi dua kelas 0 dan 1 rumus binary-nya itu nah. Jadi di sini ada binary akurasinya untuk mengukur tingkat akurasi prediksi modelnya seperti itu. Jadi model model yang ini cocok untuk digunakan untuk yang bagian XOR, AND dan OR, klasifikasi binary yang sederhana ini. Kita jalankan ini dulu. Nah, oke, ini sudah ya. Masuk. Di sini ada kelas perekaman nilai ya. Jadi di sini ada kode yang bagian sini digunakan untuk membuat callback pada Keras agar dapat menyimpan nilai loss. Nah, ini kan ada dua nilainya nanti yang disimpan. Simpan nilai loss dan simpan nilai akurasi agar bisa ditampilkan nanti ketika dipanggil untuk menampilkan sebuah grafiknya nanti di bawah. Itu untuk fungsi umumnya pada kode-kode ini. Untuk menyimpan nilai loss dan nilai akurasi seperti itu. Nah, di sini ada
set data. Jadi XOR NP array bisa dilihat di sini ada 11 10 01 00. Ini data input logika XOR-nya, ini Y-nya atau Y yang ini ya. Ini. Mana ya? Oke, nah ini bisa dilihat. Nah, NP 0110 ini didapat data output hasil dari yang diharapkan. Jadi ini didapat ini ketika X1 1, X2-nya 1, maka hasilnya 0. Terus begitu juga dengan ketika X1-nya 1, X2-nya 0, maka nilainya 1. Ketika si X1-nya 0, X2-nya 1, maka nilainya 1. Dan ketika sama X1 dan X2-nya nilainya sama dengan 0, maka hasilnya nanti sama dengan 0. Seperti itu ya. Ini untuk prosedur ini. Jadi di situ ini sudah diharapkan ya untuk set hasil yang diharapkan. Ini ada sudah set data. Nah, di sini kita mulai mentraining hasil story-nya model fit X, nilai X dan di targetnya. Kita kalau di video untuk kan 1000 dia lama, nanti kita tunggu ininya nanti apa namanya mentrainingnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan 500 epoch aja ya. Nah, jadi di sini bisa lihat teman-teman, jadi epoch satunya itu sini ada binary akurasinya itu 0,7, lossnya itu 0,575. Saya lihat. Nah, dia itu teman-teman di sini di epoch 14 ini dia sudah mendapatkan 1 ya. Jadi dia sebenarnya bisa berhenti di situ. Sudah mendapatkan hasil yang diharapkan ya. Dia sudah mendapatkan 1, bisa lihat itu ya. Ada perubahannya di epoch ke berapa tadi? Di epoch ke ya? Epoch yang 14 ya, 14. Yang ini. Nah, epoch 14. Dia sudah binary akurasinya sudah 1 ya. Bisa lihat situ. Nah, jadi di sini bisa lihat kan binary akurasinya, lossnya itu 0,703. Nah, sini bisa lihat hasil prediksinya. Ini sudah dibulatkan ya. Kalau kita tidak dibulatkan, hasilnya itu seperti ini. 0,0 ya. Nah, ini ada 0,08, ada 0,1, 0,2, 0,5 gitu. Kalau nanti kalau dibulatkan kita pakai round, keyboard saya sudah tidak bisa. Jalankan. Agak lama ya teman-teman, kena nge-lag mungkin ini sinyalnya. Kita tunggu dulu, mungkin dia nge-lag ya, makanya dia lama. Ini sudah keluar, dia ini itu 001 ya. Nah, jadi ini untuk memanggil adanya nanti ini memanggil si apa itu grafiknya. Nah, ini untuk grafik yang si ininya, grafik akurasi, yang di atas grafik untuk close itu
itu grafik. Ada laptopnya, maaf. Bisa lihat untuk grafik akurasinya itu dia di titik 0 100 ya. Jadi di sini ketika sudah 14 dia sudah di 1 akurasinya 1.0. Jadi dari titik 14 tadi ya, epoch 14 sini. Bisa lihat tadi ya videonya seperti tadi. Seperti itulah untuk sedikit penjelasan mengenai si codingan multi layer perseptron XOR menggunakan Python Keras seperti itu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.